Halo semua, semangat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat datang kembali pada daring mata pelajaran PPKN khususnya di SMK Tunas Harapan Pati. Nah, pada video kali ini Memori akan menyampaikan materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Terkait materi ini, periodisasinya kita bedakan atau kita bagi menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Lalu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Yang kelima dan terakhir adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Oke, kita akan tilik masing-masing dari periode ini seperti apa. Untuk selanjutnya silahkan simak dengan lebih semangat. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Di sini Memori membagi poin-poin atau nomor menjadi 5 ya. Di antaranya pelaksanaan demokrasi pada periode ini itu masih terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Jadi, pers diberikan ruang untuk berpendapat khususnya untuk mendukung revolusi kemerdekaan. Lalu, kekuasaan presiden dibatasi oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini dibentuk sebelum adanya lembaga-lembaga seperti pada sekarang ya. Jadi tugasnya itu kalau dalam masa sekarang berarti sebagai lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Jadi KNIP ini membantu tugas dari presiden atau pemerintah dan mengawasinya ya. Fungsi legislatif dan yudikatif. Yang ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Jadi ada 2 maklumat Wakil Presiden. Yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden nomor X dan maklumat Wakil Presiden nomor 3 November itu ya. Itu memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Lalu yang keempat, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, ini titik, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya fungsi utamanya partai tersebut adalah hanya sebatas ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan. Itu ya. Yang kelima adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, ini coba diterapkan pada periode ini. Jadi, seperti itu, 5 poin yang kurang lebih mewakili pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Ini Memori membaginya hanya menjadi 2 poin. Yang pertama, ada 2 kali pergantian UUD ya. A, UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS. Nah, ini berlaku pada masa 27 Desember 1949 sampai 17
Agustus 1950 ya. Nah, ini kita mengubah bentuk negara kita dari kesatuan menjadi serikat karena di sini konstitusinya adalah RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Lalu B, kita juga berubah lagi dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Ini berlangsung pada masa 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kita juga berubah lagi dari serikat menjadi kesatuan lagi. Lebih tepatnya kita juga menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, lalu seperti apa demokrasi parlementer pada masa periode ini? Nah, yang pertama adalah parlemen memainkan peran sangat tinggi ya, karena di sini adalah parlementer, maka yang dominan adalah parlemennya. Jadi perlu diketahui kembali bahwasanya parlemen adalah seorang yang kalau pada masa sekarang berarti menduduki posisi legislatif. Berarti ada DPR, DPD, MPR, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, B, akuntabilitas pertanggungjawabannya sangat tinggi. Nah, ini cukup positif ya. Yang C, kepartaian boleh dikatakan memiliki peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Oke, baik juga ini ya, positif. Lalu D, pemilu hanya dilakukan sekali, yaitu pada 1955. Jadi pemilu pertama di Indonesia itu ya pada periode ini, 1955, tahun 1955 ya. Kemudian E, masyarakat merasakan hak-hak dasar dengan baik. Nah, hak dasar itu ya meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, berpendapat. Nah, ini cukup baik. F, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Nah, adanya otonomi yang cukup ini menandakan bahwa pemerintah pusat tidak sewenang-wenang. Dia membagi kewenangannya kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah. Lalu terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Kita lanjutkan. Oke, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Memori membaginya lagi menjadi hanya 2 poin saja. Yang pertama, pada periode ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, isi dari dekret ini adalah Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada UUD 1945. Juga Presiden mengakhiri era demokrasi parlementer. Kemudian kita coba pada demokrasi terpimpin ya. Nah, maksud dari demokrasi terpimpin menurut Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan sila keempat Pancasila ya. Oke. Lalu seperti apa demokrasi terpimpin pada periode ini? Oke. A, mengaburnya sistem kepartaian. Di sini kehadiran partai-partai politik bukan hanya untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik. Jadi tujuannya bukan itu. Tapi lebih merupakan elemen penopang dari talik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Jadi justru partai-partai yang ada ini hanya permainan dari lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Sangat disayangkan ya. Lalu B, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Nah, terbentuknya DPR-GR ini disebabkan karena Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu ya.
karena DPR tersebut tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh presiden atau pemerintah pada saat itu. Oleh karena itu dibentuklah DPR GR, bentukan dari Soekarno sendiri. Oke. C, hak dasar menjadi sangat lemah. Nah, masyarakat tidak mendapatkan hak dasar atau sangat lemah ya. Kemudian D, kebebasan pers berkurang. Oke. Ini termasuk sisi negatif ya. Kemudian E, sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Ini hampir dari pelaksanaan masa demokrasi terpimpin ini kurang demokratis ya. Ini sekitar terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Nah, memori membaginya menjadi 2 poin lagi atau 2 poin saja. Di antaranya, nah, pada masa ini Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Masa ini kemudian dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Akan tetapi, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi Pancasila pada periode ini? Nah, sebagai berikut ya. Masa demokrasi Pancasila pada era atau masa Orde Baru adalah A, rotasi kekuasaan sangat kecil ya. Jadi pergantian kekuasaannya itu sangat kecil. Sekarang ada pemilu pun, maka yang terpilih adalah Soeharto lagi, dan Soeharto lagi. Oke, kemudian rekrutmen politik bersifat tertutup ya. Jadi perekrutan, kaderisasi anggota-anggota baru yang mengisi jabatan itu bersifat tertutup. Pada era ini atau demokrasi Pancasila era ini adalah dilaksanakan pemilu sebanyak 6 kali ya, rutin 5 tahun sekali. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kualitas pemilu ini masih jauh dari semangat demokrasi. Itu tadi ya, karena rotasinya sangat kecil, dipegang dengan orang-orang yang sama. D, dalam hal kebebasan pers, pemerintah sangat ikut campur ya. Jadi pers boleh bebas, akan tetapi ada kontrol-kontrol dari pemerintah. Artinya kebebasannya juga terbatas dalam hal ini ya. Baiklah, periode yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Memori membaginya menjadi 3 poin. Yang di awal adalah, yang pertama, diawali krisis moneter yang tak kunjung reda. Tahu ya, krisis moneter berarti krisis pengedaran uang atau ya krisis ekonomi bisa disebut ya. Kemudian pada periode ini ada peristiwa yang cukup penting, yaitu hari Kamis 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945 segera mengatur agar B.J. Habibie pada saat itu disumpah untuk menggantikannya di hadapan MA. Jadi dia mengatur sendiri bahwa gantinya adalah Pak Habibie, gitu ya. Lalu pada masa ini kita masuk pada demokrasi pada masa Presiden Habibie. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers. Oke, ini termasuk positif ya. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Nah, ini juga positif. Lalu pemilu dilaksanakan jauh lebih demokrasi. Nah, jauh lebih demokratis ya maksud saya. Ini juga positif. Lalu D, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Nah, ini positif sekali. Kemudian rekrutmen politik bersifat terbuka, oke, positif. E, sebagian besar rakyat terjamin hak dasarnya. Jadi bisa dikatakan pada masa demokrasi yang dijabat oleh
Presiden Habibie ini cukup ada perkembangan-perkembangan ke arah positif atau ke arah lebih demokratis. Baiklah, itu materi terkait periodisasi perkembangan ya, demokrasi Pancasila yang sudah terbagi menjadi 5 periode. Jika ada yang masih menjadi pertanyaan kalian, bisa diajukan pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom atau juga bisa disampaikan di kolom komentar YouTube. Saya berharap kalian atau kita selalu dalam keadaan sehat, namun juga kita perlu untuk menjaga menjadi seorang yang smart. Melalui apa? Melalui terus belajar, kemudian dijaga setiap protokol kesehatannya karena kita berada di era yang belum pernah kita alami sebelumnya, yaitu pandemik ya. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya kita, tapi hampir semua negara di dunia mengalami hal ini. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus selalu diterapkan, kemudian tetap berdoa dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.